menjelaskan mengenai klausa dan kalimat. Klausa merupakan tataran dalam sintaksis yang berada di atas tataran frase dan di bawah tataran kalimat. Adapun pengertian klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi prediktif. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Sebuah konstruksi disebut kalimat kalau pada konstruksi itu diberikan intonasi final atau intonasi kalimat. Tempat klausa adalah di dalam kalimat. Dapat juga dikatakan klausa adalah sebuah konstruksi yang dapat di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur prediktif. Klausa berpotensi menjadi kalimat. Adapun yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa. Dalam kalimat diakhiri dengan intonasi final, sedangkan klausa tidak diakhiri intonasi final. Intonasi final dapat berupa intonasi berita, tanya, perintah, dan kagum. Yang membedakan klausa sebagai berikut. Klausa kalimat majemuk setara. Dalam kalimat majemuk setara, setiap klausa memiliki kedudukan yang sama. Kalimat majemuk koordinatif dibangun dengan dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Yang kedua, klausa dapat kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lain. Contohnya, orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia. Klausa orang itu pindah ke Jakarta sebagai klausa utama atau lazim disebut induk kalimat. Dan klausa kedua, suaminya bekerja di Bank Indonesia, merupakan klausa sematan atau lazim disebut anak kalimat. Yang ketiga, klausa gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Klausa gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat terdiri dari 3 klausa atau lebih. Contohnya, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi. Kalimat di atas terdiri dari 3 klausa, yaitu dia pindah ke Jakarta merupakan klausa utama, dan yang kedua, setelah ayahnya meninggal merupakan klausa sematan, dan yang ketiga, ibunya kawin lagi merupakan klausa sematan. Dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal merupakan kalimat majemuk bertingkat. Ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi merupakan kalimat majemuk setara. Adapun jenis klausa berdasarkan strukturnya dapat dibedakan adanya klausa bebas dan klausa bertingkat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, dan karena itu mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Klausa bertingkat memiliki struktur yang tidak lengkap berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikat. Dapat dibedakan adanya klausa verbal, klausa nominal, klausa objektifal, klausa adverbial, dan klausa preposisional. Dengan adanya berbagai tipe verbal, maka dikenal adanya klausa transitif, klausa intransitif, klausa fleksibel, dan klausa resiprokal. Klausa adjektifal adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektifal baik berupa kata maupun frase. Klausa adverbial adalah klausa yang predikatnya berupa adverbial.
Klausa yang preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frase berkategori. Adapun klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frase numeral. Klausa berupa sabta atau klausa yang subjeknya terikat di dalam predikatnya, meskipun di tempat lain, atau nomina atau frase nomina yang juga berlaku sebagai subjek. Adapun kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Lebih menjelaskan dengan membedakan kalimat menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang mempunyai ciri sebagai berikut. Satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa, yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang minimal mengandung satu subjek dan predikat, baik unsur dan fungsi itu eksplisit atau implisit. Satuan bahasa itu didahului oleh satu kesenyapan awal, diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara, dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Dalam bahasa tulis, kalimat adalah satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital diselingi dan tidak diselingi tanda koma, titik dua atau titik koma, yang diakhiri dengan lambang intonasi final, yaitu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan huruf kapital dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek dan predikat. Predikat transitif disertai objek predikat, intransitif dapat disertai pelengkap. Mengandung pikiran yang utuh, mengandung urutan logis setiap kata atau kelompok kata yang mendukung. Fungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan disusun dalam satuan menurut fungsinya, mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Dalam paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih, kalimat-kalimat disusun dalam satuan makna, pikiran yang saling berhubungan. Fungsi sintaksis dalam kalimat pada hakikatnya adalah tempat atau laci yang dapat diisi oleh bentuk bahasa tertentu. Wujud fungsi sintaksis adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Tidak semua kalimat harus mengandung semua fungsi sintaksis itu. Unsur fungsi sintaksis harus ada dalam setiap kalimat adalah subjek dan predikat, sedangkan unsur lainnya yaitu objek pelengkap dan keterangan merupakan unsur penunjang dalam kalimat. Fungsi sintaksis akan dijelaskan yaitu subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yaitu predikat. Adalah sebagai jawaban apa atau siapa dapat didahului oleh kata bahwa berupa kata atau frasa benda atau nomina, dapat diserta kata ini atau itu, dapat disertai pewatas yang tidak didahului preposisi di dalam, pada, kepada, bagi, untuk yang lain-lain. Tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Sedangkan predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek.
Hubungan predikat dan pokok kalimat dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Contohnya, adik bermain sebagai subjek, adik adalah pokok kalimat, bermain adalah yang menjelaskan pokok kalimat. Ibu masak merupakan subjek dan predikat, sedangkan objek merupakan fungsi objek sebagai unsur kalimat yang dihadirkan dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat objek aktif. Objek dapat dikenali dengan melihat verba transitif mengisi predikat yang mendahulunya. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal, dan keduanya berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat. Adapun jenis-jenis kalimat yaitu kalimat inti dan kalimat non-inti. Habis itu kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat mayor dan kalimat minor,